Mungkin dari namanya aja orang agak asing ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, panjangan. Kalau disingkat orang seringkali salah menyebutkan LSPK, LPKS gitu. Itu sangat sering kami temui. Bahkan 2015 atau 16 saya bertamu ke Polda Metro yang menemui itu Wakapolda. LPSK itu dikira LSM. Oke, kembali lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Apa kabar nih pemirsa semua? Kali ini saya dan kru Jurnalis and Content Creator menempatkan kesempatan berharga nih. Bisa berkunjung ke kantor LPSK. Bahkan bisa langsung mewawancarai ketua LPSK-nya langsung, Pak Hasto. Iya, Apa kabar Pak Hasto? baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Hasto, sehari-hari kesibukannya lebih banyak di LPSK atau lebih banyak ke lapangan nih selama ini Pak Hasto? Ya, saya ya sama-sama lah di kantor maupun di lapangan. Karena memang LPSK ini kan pekerjaannya memberikan perlindungan. Nah, perlindungan itu kan tidak bisa diberikan secara online. Harus ketemu langsung korbannya, begitu ya. Jadi aktivitas kami, para pimpinan, tenaga ahli, kepala biro bahkan itu juga seringkali keluar kota. Jadi hampir setiap minggu kami memang padat juga untuk acara-acara keluar kota. Total berapa sih Pak pegawai atau karyawan di LPSK ini? 450-an lah kira-kira ya, persisnya. Semua itu dari pimpinan sampai yang paling bawah. Pak Hasto sendiri dulu pernah jadi wakil juga Pak ya di sini ya? Ya, periode pertama itu dari 2013 sampai 18. Saya wakil ketua. Setelah periode berikutnya, kemudian saya terpilih sebagai ketua. Jadi udah 10 tahun nih Pak Hasto di LPSK? 10 tahun lebih karena ini sudah diperpanjang ini. Perpanjangannya hampir setengah tahun. Oh, baik-baik. Pak Hasto infonya juga ini ya, apa dari keluarga tentara ya ternyata kalau saya baca-baca. Iya, kebetulan. Ayah saya ini anggota Angkatan Udara. Seorang perwira pangkat terakhir dan termasuk pendiri Angkatan Udara sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau lihat nomor stambuknya, kepalanya 46. Masih itu angkatan-angkatan pertama. Oh, termasuk tokoh juga mungkin ya orang Bapak ya di TNI Ya, saat itu Pak ya? mungkin tapi saya kan nggak terlalu tahu. Karena saya kan anak ke-8, jadi kebagian cerita itu kan sedikit. Mungkin kalau kakak-kakak saya tahu ya. Iya. Berarti sama tuh Pak, kakek saya kebetulan TNI AU juga Pak. Oh ya, di mana? Di Madiun. Oh, pesawat tempur dong. Pesawat tempur ya, cuman beliau pensiunnya PLTU saat itu. Kenapa Pak Hasto kan anak seorang tentara, kenapa tidak jadi tentara saat itu Pak? Ya, saya tidak tahu ya. Jadi kami 9 bersaudara. Nomor 1 sampai nomor 4 itu kebetulan perempuan. Dan menikah dengan Angkatan Udara semua. Lulusan Akabri, Angkatan Udara. Biasa disebut Karbol kalau dulu. Itu 1 sampai 4. Nomor 5 sampai 7 itu kakak saya baru laki-laki. Sampai saya laki-laki. Adik saya perempuan. Nah, dari nomor 5 laki-laki ini kebetulan kok nggak tertarik dengan dunia militer ya. Tetapi kakak saya yang nomor 5 ini kebetulan nomor 5 dan nomor 6 kemudian menjadi pilot. Satu di Garuda, satu yang terakhir itu di perusahaannya Pertamina itu? Pelita Air. Pelita Air, ya. Baru kakak nomor 7 itu sarjana insinyur dari ITB, terus saya. Terus adik saya itu sarjana hukum dan menikah dengan sarjana hukum juga. Sekarang tinggal di Jakarta semua. Sayang tapi sekarang tinggal berempat kami. Jadi tinggal nomor 2 kakak perempuan ya, nomor 3
terus saya dan adik saya, yang lain sudah almarhum. Pak Hasto, didikan seorang tentara itu seperti apa sih Pak dulu Pak? Masa-masa kecil Pak Hasto lah. Ya, kalau saya lebih banyak barangkali didikan itu dari ibu ya, bukan dari ayah kebetulan. Karena ayah ini ya mungkin karena kesibukannya ya. Dan memang meskipun ayah ini militer tapi sangat demokrat lah di dalam rumah itu. Semua orang bisa menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau ibu memang karena saya sangat dekat jadi didikan itu lebih banyak dari ibu kalau saya. Hidup pindah-pindah dong berarti Pak, sesuai dinas Bapak, atau lebih banyak di mana sih dulu Pak Hasto Di kecilnya? Jogja. Oh di Jogja. Cuman saya lahir di Bandung karena waktu itu Bapak kebetulan bertugas di Bandung. Tapi saya tidak tahu, mungkin sebelum setahun saya udah dibawa pindah ke Jogja lagi. Dan sejak itu ya sampai selesai kuliah saya di Jogja. Di UGM dulu Pak ya? Iya. Ngambil sosiologi? Iya. Kenapa kok tiba-tiba bisa jadi seorang hukum gitu? Ini hobi barangkali. Jadi begini Mas, saya itu sejak SMA itu ngerasa kalau ada sesuatu yang saya rasa tidak adil dan sebagainya itu menjadi kerisauan saya. Oleh karena itu saya banyak bergaul bukan hanya dengan teman sekolah, tapi juga dengan orang-orang yang lebih tua bahkan dari berbagai kalangan. Dan mulai SMA itu saya banyak bergaul dengan rombongan bengkel teaternya Mas W.S. Rendra dulu. Jadi saya sering datang nonton latihannya, kemudian di sana kan ada kuliah-kuliah. Jadi ngundang ahli begitu, itu memberikan kuliah. Dan saya banyak mendapatkan informasi dan juga wawasan itu sejak SMA dari situ. Nah setelah saya akan lulus SMA, kemudian saya berpikir saya akan meneruskan berdasarkan keminatan ya, itu kalau tidak ke psikologi, juga ke sosiologi. Tapi akhirnya saya memilih sosiologi karena psikologi saya anggap ini lebih private ya. Kalau sosiologi kan lebih general. Itu bayangan saya. Dan memang waktu itu saya terpengaruh dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran critical sociology dari Amerika Latin yang didukung oleh gereja pada waktu itu, yang secara kritis memberikan kritik terhadap perkembangan ilmu sosiologi sendiri, di mana mazhab-mazhab lama itu kemudian dikritisi gitu. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar sosiologi. Akhirnya saya setelah lulus SMA saya mengambil jurusan sosiologi di Visipol UGM. Nah kebetulan waktu saya masuk tahun 78 itu kampus sedang diserang militer. UGM itu Pak? Iya, ada tank masuk, panser masuk, tentara masuk. Ya, karena waktu itu kan ada tuntutan ganti presiden segala macam itu dari senior-senior saya yang sudah kuliah lebih dulu. Dan juga kemudian ketika sudah reda itu demo-demo, kemudian Kementerian Pendidikan pada waktu itu dipimpin Pak Daud Yusuf mencanangkan policy NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus. Jadi organisasi-organisasi ekstra itu tidak boleh lagi aktif di kampus dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian bergantikan sistem SKS diperkenalkan gitu. Itu jadi pertama kali saya masuk kuliah dan pertama kali saya mendapatkan sistem SKS itu angkatan saya. Jadi angkatan saya ini termasuk angkatan yang anomali. Karena kegiatan ekstra di kampusnya diberangus, kemudian lebih diarahkan pada supaya kegiatan akademik saja begitu. Oleh karena itu angkatan saya sampai ke bawah itu beberapa tahun ya. Itu kemudian
lebih banyak aktif di luar kampus. Makanya lahir kelompok-kelompok studi di kalangan mahasiswa ya waktu itu. Nah, saya juga begitu, karena ada senior-senior yang kebetulan dari berbagai fakultas, tapi lebih dominan dari Fakultas Hukum, membentuk satu kelompok studi yang kami sebut sebagai kelompok studi dan bantuan hukum. Saya masuk itu di situ bersama kawan-kawan, dan aktivitasnya itu melakukan kajian-kajian terhadap hukum dan berbagai masalah sosial, dan juga memberikan advokasi kepada masyarakat yang terpinggirkan. Nah, di antaranya di KSBH inilah saya berkesempatan bersama-sama memberikan advokasi kepada masyarakat di sekitar Borobudur yang digusur karena mau dibangun Taman Borobudur yang sekarang udah jadi itu. Itu kan masyarakatnya digusur dengan ganti rugi yang sangat kecil. Kemudian saya berkesempatan juga mengadvokasi kasus Kedungombo, pembangunan waduk, yang saya kira cukup menjadi berita nasional juga pada waktu itu. Juga pembangunan Gajah Mungkur di Wonogiri, waduk juga. Dan berkaitan dengan itu juga saya berkesempatan menyaksikan dan terlibat dalam advokasinya juga kasus Petrus, tahu? Penembak misterius. Penembakan misterius ya, tahun-tahun itulah. Orde Baru tuh Pak ya? Iya, Orde Baru. Nah, kasus di Borobudur itu kemudian karena bersamaan dengan terjadinya Petrus, kemudian masyarakat kan masih ada yang bertahan itu. Yang kami advokasi itu bertahan, tidak mau menyerahkan tanahnya sebelum ada ganti rugi yang memadai, dan kalau perlu mereka dilibatkan di dalam aktivitas pembangunan taman wisata itu. Karena kebetulan berkaitan dengan adanya bukan program ya, Petrus itu, penembakan misterius, di salah satu rumah, salah satu tokoh masyarakat yang menolak itu, pagi-pagi sekali ditemukan mayat luka tembak di depan rumahnya. Mayat tidak dikenal. Jadi itu akhirnya masyarakat bubar yang mempertahankan tanahnya ini, karena ancamannya udah sangat serius ya. Nakut-nakutin gitu Pak ya? Iya. Kalau zaman dulu kan begitu. Mungkin hal itulah yang membuat Pak Hasto akhirnya terjun ke dunia hukum yang berhubungan dengan advokasi dan segala macam ya Pak? Iya, sebagian besar masa hidup saya memang lebih banyak di situ. Karena di akhir saya kuliah tahun 83, masih aktif di KSBH ini. Kemudian saya diajak oleh Bang Adnan Buyung Nasution, karena waktu itu kami sering kerjasama dengan LBH, YLBHI, LBH gitu ya. Dan kemudian saya diajak Bang Buyung untuk masuk ke YLBHI di Jakarta. YLBHI ini satu yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang membawakan kantor-kantor LBH se-Indonesia. Dari tahun 83 saya pindah ke Jakarta dan masuk ke YLBHI ini. 10 tahun saya di sana. Tapi sambil saya di YLBHI, tahun 84 saya mulai mengajar di Universitas Nasional. Oh, jadi lulus kuliah langsung ngajar tuh Pak Hasto ya? Iya. Jadi masih umur berapa saya? 25 atau 24? 25 barangkali. Saya mengajar di Universitas Nasional sambil tetap di LBH. Gitu. Nah, setelah tahun 93, saya kemudian sepenuhnya mengajar di Universitas Nasional. Sampai sekarang status saya masih dosen di Universitas Nasional. Baru bulan Maret kemarin, bertepatan dengan ulang tahun saya, surat pensiun saya turun. Sebagai dosen? Sebagai dosen. Sebagai dosen tetap yayasan. Mata kuliah apa sih Pak Hasto ngajar Pak? Ya, aneka rupa sosiologi lah. Sosiologi. Nggak ada berhubungan dengan hukum justru Pak ya? Nggak ada, tetapi kan ada kriminologi, ada sosiologi, perilaku menyimpang, itu kan sedikit banyak berkaitan dengan hukum. Pak Hasto, mungkin bisa ceritakan nggak selama puluhan tahun Pak Hasto mengadvokasi beberapa kasus, mungkin sudah puluhan kali.
ada nggak kasus-kasus yang masih membuat Pak Hasto paling berkesan saat dulu mengadvokasi kasus tersebut? Ya itu kasus-kasus yang saya tangani pada waktu saya di KSBA itu rupanya melekat betul gitu. Jadi itu yang Hmm. melatar belakangi saya kenapa saya aktivitasnya sampai sekarang justru masih dalam dunia yang kurang lebih serupa lah. Dan saya beruntung sekali kebetulan pada tahun 2002 sampai 2007 saya juga terpilih sebagai salah satu anggota Komnas HAM. Jadi memang hampir sebagian besar hidup saya banyak bersentuhan dengan masalah-masalah hak asasi manusia, hukum, ketidakadilan, dan sebagainya. Kasus Munir berarti dulu sempat nanganin, Pak ya? Kasus Munir karena saya waktu itu sedang penuh di UNAS, saya tidak terlalu bersentuhan. Nah, Munir ini adalah termasuk junior saya. Waktu itu dia dari Surabaya, dari Malang kemudian ke Surabaya. Saya masih di YLBHI. Tahun 93 saya sudah tidak di YLBHI. Kemudian kasus Munir itu saya sudah di Komnas HAM itu. Ya menangani dari sisi itu aja, dari sisi bagaimana lembaga negara semacam Komnas HAM memberikan upaya untuk mengungkap kasus ini. Jadi kami bentuk tim. Berat nggak sih Pak saat dulu menangani kasus Munir? Tekanannya mungkin dari pihak-pihak tertentu? Kalau Pak Hasto boleh cerita. Kalau itu sih udah zaman udah masuk zaman reformasi ya, udah nggak terlalu seperti dulu lagi. Artinya lancar-lancar aja tuh saat itu Pak ya? Ya lancar sih tidak, tetapi ancaman-ancaman kan tidak seperti zaman Orde Baru dulu. Gitu. Pernah dapat ancaman seperti apa sih dulu Pak Hasto mungkin selama mengadvokasi? Secara pribadi sendiri gitu belum, tetapi secara kelompok ya itu tadi ada mayat di depan rumah warga, ada teror di kantor, sekretariat gitu ada juga. Sekretariat dilempar kepala anjing misalnya. Pernah Pak? Pernah. Pas kasus apa itu Pak nanganin? Ya dekat itu kan kasus Borobudur, kasus Petrus, kasus Dongombo itu kan relatif bersamaan itu. Tapi tidak terungkap tuh Pak ya siapa yang neror segala macam. Ya siapa yang mau berani mengungkap. Oke. Pak Hasto akhirnya masuk di LPSK tahun berapa itu Pak? 2013. 2013. Ya. Gimana perasaannya saat pertama kali masuk di LPSK Pak Hasto? Ya, saya merasa kembali ke dunia yang memang saya tekuni selama ini begitu. Jadi saya sangat senang, sangat gembira. Dulu sudah setenar sekarang sih Pak LPSK Pak zaman-zaman segitu? Sudah apa? Setenar sekarang kan? Kalau sekarang kan ada pemberitaan mungkin. Ya belum, ini sampai sekarang juga masih banyak orang yang belum tahu LPSK. Karena memang mungkin dari namanya aja orang agak asing ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, panjangan. Kalau disingkat orang seringkali salah menyebutkan LSPK, LPKS gitu. Itu sangat sering kami temui. Bahkan 2015 atau 16 saya bertamu ke Polda Metro yang menemui itu Wakapolda. LPSK itu dikira LSM. Oh iya? Iya, Kapolda loh. Dan di pusat dikira LSM. Jadi memang berbeda dengan lembaga-lembaga lain seperti KPU, KPK, atau Komnas HAM yang isunya memang menarik perhatian orang. Kalau LPSK ini mungkin karena terlalu banyaknya yang ditangani, kami menangani 9 tindak pidana, ditambah ke 10 itu untuk kategori yang tidak termasuk dalam 9 tindak pidana itu. Jadi orang kalau masalah HAM ya ke Komnas HAM. Masalah anak ya ke KPAI. Masalah perempuan ke Komnas Perempuan gitu ya. Kalau ke LPSK ini karena banyaknya yang ditangani mungkin itu yang membuat popularitasnya juga atau pengenalan orang juga masih kurang. Kemudian ketika saya memimpin lembaga ini, saya mencoba agak mencari terobosan
Jadi sosialisasi tentang keberadaan LPSK, tentang mandat LPSK, tentang tugas dan fungsi LPSK ini dilakukan melalui penanganan perkara. Perkara-perkara hukum yang ditangani LPSK itu yang kita coba eksploitasi dalam artian yang baik ya, sebagai sarana untuk sosialisasi tentang kerja-kerja LPSK. Dan itu rupanya lebih efektif. Jadi banyak kasus yang kami tangani, kemudian kami mengajak mass media untuk memberitakan itu. Itu jadi lebih mudah ditangkap oleh masyarakat gitu ya. LPSK itu di bawah siapa, Pak? Presiden langsung ya? LPSK ini lembaga independen. Tapi pemilihan para anggotanya atau para pimpinannya itu dilakukan oleh pansel yang dibentuk oleh presiden. Kemudian pansel ini bekerja untuk memilih dari semua pendaftar ya, 21 nama. 21 nama ini kemudian diserahkan ke presiden, kemudian presiden memilih 14 nama untuk dikirim ke DPR dan diserahkan ke Komisi 3 untuk menjalankan fit and proper test. Dari 14 nama ini terpilih 7 orang dan itu yang nanti akan mengucapkan sumpah di hadapan presiden di istana. Nah, mudah-mudahan betul nih minggu ini sudah ini karena perpanjangan saya ini sudah 2 kali ini. 2 kali panjang? Ya, perpanjangan pertama karena mestinya kan Januari yang lalu saya sudah selesai. Itu sudah diperpanjang sampai 3 bulan. 3 bulan belum selesai juga prosesnya. Kemudian perpanjangannya bunyinya berubah. Diperpanjang sampai pengucapan sumpah di hadapan presiden pimpinan yang baru itu. Ya, itu. Tapi dulu saya pernah baca di media, Pak Presiden belum pernah ke sini, Pak ya? Iya, Pak Presiden belum pernah sini. Pak Wakil Presiden zaman Pak SBY kayaknya, tapi acara di Bali. Pak Presnya dulu datang. Padahal sebenarnya kan seorang presiden harusnya ya berkunjung lah ya untuk mungkin memberikan dukungan cara itu atau mungkin audiensi. Iya. Idealnya Jadi seperti itu ya. ya barangkali karena popularitas LPSK ini yang belum nyaring ya di telinga Pak Presiden sendiri atau di kalangan orang-orang dekat Pak Presiden. Ya mungkin itu. Padahal kan kasus-kasus yang ikut di backup dibantu LPSK itu kasus besar loh Pak Hasto. Iya, saya sendiri belum tahu itu kenapa. Kalau setahun tuh bisa nangani berapa kasus Pak LPSK ini? Kecuali kasus baru kan ada kasus-kasus lanjutan. Jadi tahun yang berikutnya masih di dalam perlindungan. Ya rata-rata 4.000 sampai 5.000 lah. Tapi tahun 2022 kami menangani kasus jumlahnya cantik. 7.777 pemohon. Dan itu luar biasa. Seluruh Indonesia itu Pak? Seluruh Indonesia. Jadi alurnya seperti apa sih Pak? Masyarakat yang meminta bantuan ke LPSK atau LPSK yang membackup gitu? Ya ada 2 model ya. Memang biasanya kalau dari dulu itu biasanya kan orang mengajukan permohonan ke LPSK untuk menjadi terlindung atau mohon perlindungan dari LPSK. Tapi kemudian kita kenal juga perlindungan dalam bentuk proaktif. Itu kalau kami mendengar ada kasus-kasus yang cukup menarik, cukup menjadi perhatian publik, dan cukup serius secara kualitatif ya. Dan itu kami merasa perlu ini mendapatkan perlindungan LPSK, kami proaktif mendatangi saksi atau korban kasus tersebut. Misalnya kita dengar di TVRI, atau dari wartawan mana, atau dari teman-teman siapa aja yang memberikan informasi tentang itu. Kami lakukan proaktif. Dan itu banyak juga yang kemudian mereka tertarik untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Tapi karena perlindungan oleh LPSK ini kan sifatnya voluntary ya, sukarela. Dalam artian orang harus menjadi harus sukarela menjadi terlindung LPSK, tidak bisa dipaksa. Jadi seringkali mereka juga setelah kami datangi untuk yang proaktif itu, LPSK proaktif, akhirnya mereka tidak
bersedia menjadi terlindung LPSK dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Di antaranya misalnya kasusnya KDRT, kasusnya kekerasan seksual, karena dianggap itu aib keluarga kalau ini ya, atau kasus-kasus narkoba di mana saksinya merasa sangat terancam sehingga tidak berani memberikan kesaksian dan sebagainya. Itulah kira-kira. Jadi untuk menjadi terlindung LPSK orang harus sukarela. Sukarela. Ya. Persetujuan juga ya Pak. Iya. Dari kasus-kasus apa sih Pak yang biasa dilindungi oleh LPSK Pak? Pak Hasto. Kami ini ada 9 jenis tindak pidana yang menjadi prioritas. Kasus pelanggaran HAM yang berat. Kemudian kasus terorisme, kasus narkotika, kasus penganiayaan, kasus penyiksaan, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, kasus korupsi, kasus tindak pidana pencucian uang, biasanya kaitannya dengan kasus korupsi, dan yang ke-9 adalah kasus perdagangan orang, tindak perdagangan orang. Itu 9 tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK, tetapi ada tindak pidana ke-10 yang kita kategorikan sebagai tindak pidana lain di dalam administrasi kami. Itu tindak pidana yang tidak termasuk dalam 9 tindak pidana itu, tetapi ada ancaman jiwa pada saksi maupun korbannya. Itu kami harus berikan perlindungan. Pak Hasto, dari ke-9 atau mungkin plus 10 tadi jenis ancaman itu, kasus yang paling rentan terhadap ancaman tuh kasus apa itu Pak Hasto? Yang terhadap korban dan saksi, narkoba, terorisme atau seperti apa? Yang ini kesan pribadi ya. Iya. Yang paling tinggi ancamannya itu adalah kasus narkotika. Kalau yang lain-lain ya ada juga ancaman-ancaman. Tapi kan lebih privat itu ya, kasus-kasus privat ya. Kasus pelanggaran HAM yang berat juga udah masa lalu. Kasus terorisme ya banyak yang ikut menangani, kan ada BNPT, ada Densus, ada polisi dan sebagainya. Ancaman terhadap narkotika itu dari mana Pak? Dari bandar atau dari mana Pak Hasto? Narkotika ini kan satu bisnis yang termasuk dalam kategori kejahatan terstruktur, terorganisir, bahkan lintas negara. Jadi transnasional organized crime termasuk itu. Jadi memang ini adalah bisnis dunia hitam yang perputaran uangnya sangat luar biasa dan melibatkan berbagai pihak yang kadang-kadang kita tidak sangka. Bahkan kadang-kadang ada kasus-kasus yang kemudian melibatkan aparat penegak hukum bukan hanya di level bawah, tapi juga di level atas. Kan pernah baca juga berita-berita itu. Teddy Minahasa ya? Iya, itu salah satu. Okay. Jadi memang ini bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk membongkar itu. Itu ancaman terhadap keluarganya, Pak? Ya, saya bercerita ada satu kasus yang kami tangani di Makassar. Ada satu orang yang menjadi terlindung LPSK, dia saksi untuk kasus narkoba. Ternyata dia masih punya sangkutan uang atau apa dengan salah seorang bandar yang bandarnya ini ada di dalam lapas menjadi terpidana. Ternyata orang ini kemudian mengalami satu peristiwa, rumahnya dibakar. Rumahnya dibakar dan ada anggota keluarga di rumah itu yang ikut terbakar. Jadi itu salah satu contoh dari tindakan-tindakan yang seringkali dialami untuk kasus-kasus kejahatan yang memang serius. Pelakunya siapa itu Pak ya yang membakar itu ya? Waktu itu ya kemudian ketahuan itu adalah atas perintah orang yang ada di dalam lapas.
Berarti sebenarnya kasus-kasus seperti narkoba itu ancamannya mengerikan juga Pak ya, oleh para Iya, pelakunya itu. iya. Bentuk perlindungannya dari LPSK itu seperti apa sih Pak? Apakah menempatkan polisi menjaga si saksi dan korban, menempatkan di rumah aman atau bagaimana Pak Hasto? Ya, pada tingkat perlindungan itu, tingkat yang paling tinggi adalah perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini juga ada tingkatannya. Tingkat paling tinggi ditempatkan di rumah aman. Rumah aman yang dikelola oleh LPSK. Jadi di rumah aman ini kita tempatkan orang yang tentu saja sedikit banyak harus terisolasi ya, dari komunikasi dengan saudara, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kalau mereka mau berkomunikasi harus atas izin LPSK dan diatur oleh LPSK cara berkomunikasinya. Nah, rumah aman ini kita tempatkan sepenuhnya penjagaan oleh LPSK. Makanan kita sediakan. Bahkan supaya orang tidak merasa, loh saya ini bukan orang di penjara kok, nggak boleh kemana-mana gitu. Ya kita sediakan entertainment lah di rumah aman ini supaya orang tidak bosan, supaya orang tidak merasa sebagai tahanan dan sebagainya. Di bawah itu ada perlindungan fisik yang menempatkan tenaga pengawal di tempat saksi atau korban itu, di rumahnya. Ada yang ngawal tuh Pak? Ya, di 24 jam di rumah itu. Atau dia direlokasi dan kemudian dijaga oleh pengawalan oleh LPSK. Direlokasi ke daerah yang lebih aman gitu ya. Ya, tingkat yang lebih rendah lagi yang sifatnya monitoring. Monitoring ini bisa kita pasang CCTV aja di tempat kediaman saksi atau korban yang dilindungi ini. Atau bisa secara reguler LPSK mengunjungi atau melakukan monitoring kondisi saksi dan korban ini di tempat tinggalnya. Selain itu juga ada pengawalan yang untuk pas diminta keterangan di pengadilan saja. Perlindungan fisik itu. Kemudian ada perlindungan yang sifatnya hak prosedural. Hak prosedural ini pada intinya LPSK memberikan pendampingan pada saksi dan korban ini di dalam setiap proses peradilan. Bisa diberikan sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, tuntutan sampai kemudian peradilan, bahkan setelah putusan pun LPSK masih bisa memberikan perlindungan. Itu hak prosedural ya. Hak prosedural ini diantaranya adalah untuk mendapatkan penerjemah, karena tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia. Bukan hanya orang asing, orang Indonesia sendiri banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, supaya dia tidak mendapatkan tekanan atau intimidasi ketika memberikan keterangan, ya dia harus didampingi oleh LPSK. Dan LPSK menyediakan penterjemah. Penterjemah ini bukan hanya bahasa lisan, kadang-kadang perlu bahasa tubuh juga. Karena yang menjadi terlindung kita misalnya orang dari kalangan difabel, tunarungu, tunawicara gitu ya. Kita perlu penerjemah yang mengerti bahasa isyarat. Itu. Dan kemudian kalau ada seseorang menjadi terlindung LPSK ini kehilangan mata pencarian. Karena dia pedagang harian misalnya, pedagang asongan atau apa gitu. Dia menjadi korban atau saksi yang dilindungi oleh LPSK, otomatis dia kehilangan mata pencahariannya. Ya LPSK wajib memberikan bantuan biaya hidup sementara kepada dia ini atau keluarganya. Sampai nanggung gitu Pak? Iya. Dan semua urusan untuk proses peradilan itu semua ditanggung oleh LPSK. Oke. Sampai makanannya. Ya, jadi kalau misalnya dia harus memberikan kesaksian, dia ada di Jakarta, tetapi perkaranya itu berjalan di Jawa Timur misalnya. Transport untuk ke sana, pengawalan untuk dia ini ditanggung LPSK. Penginapannya, makannya ditanggung oleh LPSK. Boleh tahu Pak, habis berapa kira-kira Pak buat satu? Kita belum menghitung persis ya, perlindungan karena kadang-kadang tidak imbang ya. Ada yang di Jakarta saja dibandingkan dengan perlindungan yang di Papua kan
bedanya ya. banget ya. Jadi memang saya sudah ada rencana sebenarnya untuk membuat kategori layanan yang perlindungan kelas A1 apa gitu, berapa sampai berapa gitu loh. Ada anggarannya juga itu Pak Ya ya? mestinya, tapi kalau sekarang belum. Jadi ya semua biaya yang diperlukan kita keluarkan apa adanya. Puluhan juta Pak mungkin Pak kalau untuk sekali bantu gitu. Bisa puluhan juta. Nah ke Papua itu satu tiket aja berapa? Satu tiket itu. Kadang-kadang kita mengirim 3 orang. Tambah terlindungnya lagi berapa? Dan di Papua untuk menyewa kendaraan darat mahal bukan main. Bukan hanya mahal, kadang-kadang susah. Kadang-kadang harus nyewa pesawat lagi antar daerah itu. Iya. Dan itu ditanggung oleh LPSK. Nggak boncos kan Pak? Iya, boncos juga. Jadi LPSK ini alhamdulillah lah. Kalau dulu ketika saya awal memimpin lembaga ini pada periode ketiga itu sebenarnya ya. Kedua saya, tapi itu ketiga LPSK. Anggaran LPSK itu kan sangat rendah. Karena apa? Karena LPSK masih menjadi satkernya Sekretariat Negara. Jadi pengusulan anggaran dan sebagainya harus lewat Sekretariat Negara. Nah, sekarang kemudian LPSK menjadi sekretariat sendiri. Sekarang dipimpin sekjen untuk sekretariatnya. Kalau dulu sekretaris saja. Dan kita bisa membuat rencana program dan rencana penganggaran secara mandiri. Dan alhamdulillah ketika awal saya memimpin lembaga ini, kemudian saya bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Ketua Bappenas, Pak Suharso ya? Pak Suharso. Bincang, akhirnya Pak Suharso ini terkejut. Kok ternyata ada lembaga semacam ini di Indonesia ya? Nggak tahu beliau Pak? Ya pada waktu itu kemudian baru tahu. Baru ngeh barangkali ya. Dengan pekerjaan yang demikian luar biasa, beratnya, luar biasa memerlukan anggaran dan sebagainya. Kemudian komitmen beliau sangat bagus. Oke, kalau gitu saya bantu untuk agar ada kenaikan anggaran di LPSK ini. Dan alhamdulillah kemudian LPSK bisa mendapatkan anggaran yang jauh lebih memadai ketimbang periode-periode sebelumnya. Berapa Pak tahun ini Pak? Tahun ini saya kurang tahu ya, tapi barangkali sekitar 200 berapa gitu. Masih sangat kurang, karena untuk perlindungan saksi dan korban itu mestinya unlimited. Oh gitu karena Pak? Menyangkut nyawa orang. Keperluan beliau juga mereka ya? Iya. Dan kami juga kemudian karena ada keterbatasan organisasi ya, organisasi kan kami baru ada di Jakarta saja. Ada kantor perwakilan baru di Jogja dan di Medan. Sudah ada persetujuan dari Kementerian PAN dan RB, akan tambah 3 kantor lagi di NTT, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena memang tidak mudah mendirikan kantor perwakilan karena harus ada persetujuan dari kantor Kementerian PAN RB dan juga Kementerian Keuangan. Jadi LPSK ini ngurusin hidup orang juga dong Pak berarti ya? Ya, dan itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman pimpinan LPSK, seluruh keluarga besar LPSK. Kalian jangan berharap menjadi kaya kerja di LPSK. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita kerjakan ini kalau kerja dengan serius, itu menjadi tabungan kita di akhirat. Insya Allah. Amin. Ayo Pak, silakan Pak sebelum Iya. Ya, Pak Hasto, kan ini juga Pak Hasto tadi cerita sampai makanannya. Iya Pak, silakan. Makanannya di screening, tempat tinggalnya yang pelindungan saksi ini juga dijaga ketat. Pernah nggak Pak selama Pak Hasto di LPSK ada ancaman-ancaman langsung terhadap saksi dan korban ini? Mungkin dikirimin makanan yang ada racunnya atau apa gitu? Alhamdulillah belum sih, karena untuk perlindungan yang tingkat 1 seperti itu kita ketat betul. Untuk kasus Eliezer waktu itu ya,
Ferdi Sambo ya? Ya, itu kan makanannya kita jaga, ruangannya dijaga 24 jam oleh pengawalan LPSK, bahkan cucian baju, cucian tempat makan itu dilakukan oleh LPSK supaya menghindari ada gangguan dari luar lah seperti itu. Bahkan lu sempat ada orang yang mau berencana mengasih uang juga tuh Pak ya saat itu ya? Kayak LPSK ya? Ya itu ke staf yang waktu itu pertama kali ditemuin, tapi kan tidak diterima. Jadi kita tidak tahu apakah itu uang, apakah itu apa, kita nggak tahu karena langsung ditolak. Pak, ini kan LPSK kan anggota di lapangan kan menjaga saksi dan korban. Yeah. Ini ngomong-ngomong anggota LPSK-nya sendiri, siapa yang menjaga mereka nih Pak? Karena mereka kan juga pasti ada ancaman juga nih terhadap anggota-anggota Bapak di lapangan. Ya, kami kan mem-BKO-kan anggota kepolisian untuk melakukan pengawalan dan pengamanan kepada saksi maupun korban dan juga lingkungan gedung maupun staf yang ada di sini. Dan alhamdulillah beberapa posisi di kami ini juga dilengkapi dengan senpi lah untuk pengamanan. Jadi mereka mengamankan diri sendiri? Iya. Ada nggak Pak SOP bagi anggota LPSK khususnya teman-teman di lapangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalau pulang ke rumah jalannya nggak boleh lewat situ terus, harus itu Kak, pada saat melakukan perlindungan biasanya itu dilakukan. Misalnya gimana Pak? Ya, waktu kemarin dalam kasus kemarin itu seringkali orang pulang itu tidak dalam jam yang sama, tidak dalam rute yang sama, gitu, sering berpindah-pindah. Anggota Bapak itu? Iya. Itu strategi Pak ya? Iya, bagian dari strategi. Apa mungkin tidak boleh men-share nomor handphonenya ke orang lain, itu juga bagian? Iya, ya. Dan tidak boleh men-share di media sosialnya sedang melakukan apa di mana. Kalau sudah lewat sih nggak masalah, tapi kalau pada saat itu nggak boleh. Menurut Pak Hasto, anggota di lapangan ini rentan nggak sih Pak terhadap serangan-serangan? Sangat rentan. Justru ini yang kami juga perhatian negara terhadap mereka ini kami rasa masih perlu sangat ditingkatkan. Ada nggak Pak yang sampai curhat mungkin, aduh saya ditekan kiri kanan oleh pelaku-pelaku di lapangan? Mungkin Pak Hasto pernah mendengar curhatan itu nggak dari anggota-anggota pengawal di lapangan? Kalau sampai begitu nggak ada, tapi kalau friksi fisik itu kadang-kadang ada. Tapi yang paling berat itu kan sebenarnya tekanan psikologis bagi para staf di sini, termasuk pimpinannya. Karena hampir tiap minggu kita menerima permohonan perlindungan dan kasusnya aneh-aneh. Misalnya apa Pak? Ya misalnya orang tua kandung memperkosa anak kandungnya. Orang tua tiri memperkosa anak tirinya. Kakek tiri memperkosa anak tiri. Yang ngadu itu siapa Pak? Ya korban lah. Ada yang korban, ada yang didampingi oleh pendamping. Dan hampir tiap Senin itu kami dengar kisah-kisah yang seperti itu. Kadang-kadang kan kemudian kerentanan orang itu bisa luntur karena itu. Stres juga. Iya. Jadi kami sediakan juga staf kami kalau memang memerlukan bisa konsultasi kepada psikolog itu untuk rilis diri sendiri. Karena seringkali juga mengalami begitu. Oh ya, ada yang sampai stres Pak mungkin Pak pegawainya? Ada, tapi nggak banyak ya. Tapi ada. Karena itu mungkin ya kasus-kasusnya aneh-aneh. Iya. Saya sendiri juga kadang-kadang terkejut ya. Oh ada kasus begini ya. Ada satu keluarga. Ayahnya memperkosa salah satu anaknya. Tiba-tiba anaknya yang lebih tua, kakaknya si korban ini, ikut juga. Kemudian adiknya ikut juga. Dan ibunya kemudian tidak berpihak pada korban ini. Karena kalau misalnya ayahnya kemudian dipidana, siapa yang mau menghidupi? Pikiran, kondisi semacam ini yang seringkali
kita juga temui di lapangan. Bahkan keluarganya sendiri pun pelaku semua itu Pak Hasto ya? Iya. Oke. Pak, mungkin selama Pak Hasto di sini, kira-kira PR apa sih yang harus dibenahi oleh LPSK atau Iya. apa mungkin yang harapan Pak Hasto gitu? Ya, saya merasa beberapa hal sudah kami lakukan di dalam periode ini, dan ini ada langkah yang cukup jauh lah. Pertama karena kemudian jumlah permohonan meningkat tajam. Iya. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana sudah lebih baik. Selain gedung, kemudian ada sarana IT yang cukup baik, kendaraan-kendaraan perlindungan juga baik. Kemudian kita sedang membangun di wilayah Jawa Barat yang kami sebut sebagai pusat perlindungan, pemulihan dan pelatihan, P4 itu. Itu di satu lokasi itu kita akan sudah dibangun, sudah diselesaikan. Ada tempat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pemulihan. Di sana orang bisa cocok tanam, di sana orang bisa berlatih untuk mendapatkan penghasilan, misalnya membatik atau menjahit atau apa gitu ya. Dan juga pusat pelatihan, jadi diklat nanti di sana ada lapangan tembak juga di basement yang sedang dibangun. Dan yang ini yang kami sedang urus bersama dengan Pak Menteri Hukum dan HAM agar kami diberi semacam izin ya untuk mendirikan rumah tahanan. Rumah tahanan yang kami akan tempatkan di sana khusus untuk saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Jadi kalau Anda lihat dulu Eliezer kok ditempatkannya di Barreskrim. Padahal ini kan kasusnya dengan polisi. Apa cukup aman? Alhamdulillah waktu itu cukup aman. Tetapi akan jauh lebih baik kalau LPSK itu sudah punya rumah tahanan sendiri. Yang itu dikelola oleh LPSK bersama dengan lapas ya. Karena ini bisa sekaligus menjadi iming-iming buat calon justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama untuk menjadi justice kolaborator. Misalnya kasus korupsi. Kan orang seringkali enggan memberikan kesaksian karena hukumannya akan sama dengan pelaku yang lain. Kalau menjadi justice kolaborator, dia berhak keistimewaan. Misalnya perlakuan khususnya ini ditempatkan di rumah tahanan LPSK yang nyaman karena udah macam hotel aja itu tempatnya. Enak Pak ya. Dan kemudian pemisahan berkas, pemisahan tempat penahanan, dan yang terakhir adalah apresiasi dalam bentuk keringanan hukuman. Gitu. Selama ini orang mau nggak sih Pak jadi justice collaborator? Ya banyak. Banyak yang mau. Ya, cukup banyak. Kebanyakan kasus apa sih Pak? Korupsi. Yang paling banyak. Yang paling Pak Hasto berkesan apa tuh? Kasus korupsi justice collaborator yang memang karena ungkapan dia bisa membongkar semuanya. Ini yang kasus justice kolaborator yang terlibat dalam kasus-kasusnya mega korupsi yang dilakukan oleh NZ. Itu kan banyak sekali kasusnya. Ada kasus alat kesehatan, ada pembangunan Hambalang atau apa itu dan sebagainya. Dan kasusnya itu kan selesai ini muncul lagi kasus ini, muncul lagi kasus ini. Nah, ini orang ini yang menjadi justice collaborator ini bersaksi untuk semua kasus itu. Jadi kita melindungi yang bersangkutan ini hampir 10 tahun. Pasca kasus itu juga dilindungi, Pak? Pasca itu karena sudah tidak ada lagi ancaman ya, kita nggak perlu lagi. Ancamannya memang seperti apa sih Pak Hasto sampai 10 tahun dilindungi Pak? Ya, kan dia jadi saksi kunci ya untuk bisa memberikan keterangan itu. Dan tentu saja ya dia perlu pengamanan. Ada yang sampai ancaman pembunuhan gitu Pak? Ada lah. Terakhir kasus ini Pak ya, Kementan ya, korupsi Kementan. Kementan tapi belum ada yang terlindung benar. Permohonan ada. Artinya LPSK juga bisa menolak permohonan? Iya.
Apa sih Pak alasan biasanya permohonan itu ditolak? Kalau boleh Ya karena kesaksiannya tidak signifikan. Hmm. Atau dia sebenarnya dalam proses hukum tidak didudukan sebagai saksi. Hmm. Itu kan nggak perlu dilindungi. Jadi artinya tidak bisa semua orang dilindungi Iya, juga Pak ya? iya. Kira-kira Pak, selama ini lebih dari ribuan permohonan itu, lebih banyak yang ditolak apa yang diterima nih Pak Yang Hasto? diterima. Yang Diterima. diterima. Karena biasanya ya proses, karena ada orang yang kasus penipuan, tahu-tahu mengajukan permohonan, saya ditipu ini Pak. Nah itu mau dilindungi apa? Itu langsung aja tidak perlu dibahas lagi. Iya, iya, iya. Cuman kalau ada ancaman jiwa dalam kasus apapun, termasuk kasus penipuan, yaitu LPSK wajib memberikan perlindungan. Dalam kasus pemilu pun begitu. Pemilu kemarin? Ya pemilu kemarin atau nanti itu ya, karena ini banyak kan, pilkada kan bakal digelar. LPSK memang tidak memprioritaskan, bukan prioritas LPSK sebagai mandat untuk memberikan perlindungan dalam kasus-kasus pemilu. Tetapi kalau di dalamnya itu ada ancaman jiwa yang bisa kami yakini ada, kita wajib memberikan perlindungan. Bukan karena kasus pemilu ya, tapi karena ancaman jiwanya itu. Jadi melihat ancamannya Pak Iya, ya? iya. Tapi kalau pemilu kemarin, 2024 kemarin ada yang sampai meminta perlindungan Pak ke LPSK? Ada yang baru konsultasi aja ya, tapi setelah kami jelaskan, kami tidak dalam ranah itu, tetapi kalau ada ancaman jiwa, silakan. Dari saksi atau dari mana Pak Hasto? Saksi. Saksi di lapangan ya? Katanya. Tapi kami juga belum ketemu sendiri. Oke. Pak Hasto mau pensiun bentar lagi? Iya. Berapa bulan lagi Pak? Nah kalau minggu ini diucapkan sumpah di hadapan presiden untuk pimpinan baru ya saya udah langsung. Udah kepilih belum sih Pak? Sudah, ada 7 orang. Sudah ada 7 orang. 3 orang yang incumbent, 4 orang yang baru. Kesan-kesannya Pak selama di sini? Banyak sukanya apa dukanya Pak Hasto? Ya karena saya menyukai pekerjaannya ya saya lebih banyak suka. Sukanya ya. Tapi keluarga nggak sampai ikut terganggu juga Pak ya waktunya ya? Atau mungkin malah sibuk sampai jarang? Ya karena saya banyak bepergian ya mungkin terganggu juga. Oleh karena itu ya seringkali saya memanfaatkan betul kalau pas tidak ada kegiatan. Tapi untuk Pak Hasto sendiri aman nggak Pak? Nggak ada sampai ancaman-ancaman? Insya Allah sampai sekarang belum. Rencana ke depan Pak Hasto mau apa nih? Mau mungkin aktif di dunia advokasi lagi atau ada rencana? Saya belum tahu ya. Mau kembali ke kampus tapi sudah pensiun. Tapi mungkin bisa mengajar sebagai dosen luar biasa sih. Dan yang lain belum tahu, saya belum ada rencana. Mungkin usaha Pak? Usaha kan bertani atau mungkin apa? Perlu modal itu. Oke, Pak Hasto mungkin. Alhamdulillah, amin. Menteri ya, siap. Kalau diminta ya Pak? Iya. Menteri apa Pak kira-kira? Nggak tahu. Pak, pesan-pesannya Pak buat mungkin teman-teman di lapangan yang masih berjuang mengadvokasi, membantu orang lain, atau mungkin ada pesan buat? Yang paling penting itu bagi para korban dan saksi, speak up, berikan kesaksian. Karena dengan kesaksian itu satu perkara hukum, satu kasus itu akan terbongkar. Sehingga proses hukum itu akan berjalan dengan baik dan diharapkan bisa mendatangkan keadilan bagi terutama korban. Karena ini kan paradigma baru ya LPSK ini. Kalau dulu perhatian sistem peradilan pidana kita kan lebih ke pelaku. Kalau sekarang saksi dan terutama korban itu mendapatkan perhatian dari negara melalui LPSK ini. Harapan untuk negara apa Pak terhadap para korban ini? Saya itu sejak awal saya berkeinginan mestinya negara itu menyediakan anggaran khusus, memberikan perhatian melalui anggaran khusus yang masuk dalam APBN, anggaran untuk korban kejahatan. Kejahatan apa saja. Jadi kalau ada korban bencana alam aja itu masuk APBN, ya mestinya untuk korban kejahatan ini, karena sangat luar biasa loh. Kejahatan itu kan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya kebetulan aja mereka yang sekarang
mengalami. Kan bisa ke kita-kita juga. Nah, itu saya ingin ada semacam trust fund atau dana abadi yang bisa disediakan untuk para korban ini sehingga setiap saat bisa mengakses kalau korban itu perlu bantuan itu bisa mengakses itu. Itu bisa dikelola oleh LPSK, bisa dikelola oleh lembaga lain. Silakan, tetapi negara menyediakan. Jadi dalam APBN itu saya harapkan ada nomenklatur yang namanya anggaran untuk korban kejahatan. Sehingga APBD-nya juga ngikut. Jadi pemerintah daerah juga kemudian bisa dilibatkan untuk ikut memberikan perhatian kepada saksi dan korban ini atas nama negara. Artinya negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi. Oke, Pak Hasto, terima kasih ya atas waktunya. Semoga sehat selalu, Pak. Amin. Ditunggu gebrakan-gebrakannya ke depan. Amin. Oke. Ya, pemirsa, itu dia obrolan saya dengan Ketua LPSK, Pak Hasto. Menarik sekali mendengar cerita beliau, pengalaman beliau mengadvokasi begitu banyak orang sampai cerita-cerita tentang LPSK. Ternyata kita jadi tahu, oh LPSK itu ternyata fungsi dan tugasnya seperti ini. Bahkan ternyata setelah saya dengarkan obrolan saya dengan Pak Hasto, berat juga ternyata jadi anggota LPSK. Karena tekanannya datang dari mana aja ya Pak ya. Iya. Tapi saya yakin bahwa tugas mulia ini bakal menghadirkan keamanan bagi para korban dan saksi. Kita doakan terus. Ya, itu dia obrolan saya dengan Pak Hasto, Ketua LPSK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk di komen video di bawah. Mungkin ada pesan-pesan buat Pak Hasto atau mungkin pengen tahu caranya, Pak saya pengen mendapatkan perlindungan ini, boleh ditulis di komentar di bawah ya. Nanti mungkin Pak Hasto bisa baca. Dan di subscribe terus channel JCC Network supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.